إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له هو الإله العفو الغفور المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عدم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ عيدنا الوطن العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلاة يقضي بها حاجاتنا ويفرج بها كروباتنا ويقفنا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى صحابته الطيبين وعلى آله الأطهار ومن والاه أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إن عدة الشهور إن الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan menjadi sebuah keniscayaan untuk senantiasa ditingkatkan sebagai rambu-rambu mengurangi perjalanan dalam kehidupan kita. Buah dari ketakwaan adalah terwujudnya sebuah kesadaran untuk senantiasa menjalankan titah-perintah Allah yang telah digariskan dan menjauhi segala larangan dari Allah Tuhan semesta alam. Oleh karenanya, saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk terus meningkatkan ketakwaan. Semoga kita termasuk golongan orang yang bertakwa dan akan mendapatkan petunjuk dari jalan kebenaran. Semoga kita akan senantiasa diberi jalan dari segala permasalahan dan kesulitan dalam kehidupan kita. Kita harus yakin akan firman Allah yang sudah Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul Bulan Rajab.
tingkatkan doa, tinggalkan dosa. Tema ini diangkat karena alhamdulillahirabbil alamin kita sudah memasuki bulan ke-7 dari perhitungan kalender bulan Qamariyah, yakni bulan Rajab. Bulan Rajab adalah satu dari bulan yang mulia atau Ashurul Hurum, adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram yang mulia. Bulan Rajab juga termasuk bulan spesial, sebagaimana disebutkan dalam kitab I'an Talibin, yakni menjadi turun kata tarjib yang berarti mengagungkan atau memuliakan. Sehingga di zaman dahulu masyarakat Arab memuliakan Rajab di atas bulan-bulan lainnya. Para ulama juga memaknai kata Rajab sebagai al-ashab, yang berarti mengucur atau menetes. Hal ini karena dasarnya tetesan kebaikan dan keberkahan pada bulan Rajab. Istilah lain bulan Rajab juga disebut rajam, yang bermakna melempar, karena musuh dan setan-setan pada bulan ini dikutuk dan dilempari sehingga mereka tidak jadi menyakiti para wali Allah dan orang-orang soleh. Pada bulan Rajab ini kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah dan juga berdoa. Hal ini, ibadah pada bulan Rajab memiliki keistimewaan sendiri di dalam bentuk dilipat gandakannya segala pahala dari ibadah yang kita lakukan. Bukan hanya itu, kita juga harus berhati-hati, berwaspada dengan tidak melakukan dosa pada bulan ini, karena Allah juga akan melipat gandakan dosa bagi siapa saja yang berbuat dosa, meninggalkan perintahnya dan malah mengerjakan segala yang dilarangnya. Selain melakukan ikhtiar untuk memperbanyak ibadah, kita juga harus banyak berdoa agar kita senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan ibadah yang kita lakukan di bulan ini. Doa yang merupakan wujud tawakal kepada Allah juga diharapkan mampu menjadikan kita terhindar dari kemaksiatan atau dosa. Doa merupakan elemen penting dalam sebuah ikhtiar yang telah dilakukan, karena kita harus menyadari bahwa ada faktor-faktor yang ada di luar kehendak kita yang bisa mewujudkan ataupun menggagalkan keinginan manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penentu kehidupan kita di dunia. Sehingga kita harus berdoa semoga Allah mengabulkan doa kita. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum." Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagi kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min wa imamuddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjata orang mukmin, pilar agama Islam,
dan cahaya langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Di antara doa yang dianjurkan dipanjatkan di bulan ini adalah doa agar diberi umur panjang dan penuh keberkahan. Doa ini harus memperbanyak pada bulan Rajab agar kita bisa menjalani bulan Rajab, bertemu dengan bulan Sya'ban, khususnya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kehadiran bulan Rajab sendiri menjadi tanda bahwa Sya'ban akan segera datang dan Ramadan akan kita jumpai lagi. 3 bulan ini seolah menjadi satu kesatuan yang oleh Nabi dirangkum dalam sebuah pantaian doa. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Mari memperbanyak kesunahan doa ini, dibagi dari berbagai kesempatan seperti sebelum salat, berjemaah di masjid, musalla ataupun setelah salat dalam doa-doa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan para pemilik 3 bulan yang beruntun di dalam hadisnya. Ia menyebut bahwa bulan Rajab adalah bulan milik Allah, bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Ramadan adalah bulan umat Islam. Bulan Rajab yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, yang diabadikan dengan sebuah peristiwa agung, yakni Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa oleh-oleh bagi umat Islam berupa melaksanakan salat 5 waktu. Dengan salat inilah umat Islam semakin menyadari bahwa Allah lah zat yang paling pantas disembah, dan mengukuhkan bahwa tugas manusia di bumi ini adalah untuk beribadah menyembahnya. Hadirin jemaah sidang Jumat yang berbahagia, dengan ibadah sebagai wujud ikhtiar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan doa sebagai wujud tawakal kepadanya, kita berharap dosa-dosa kita selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada bulan Rajab yang mulia ini, mari kita kukuhkan hati kita untuk bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendeklarasikan diri kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita komitmen taubat ini bisa kita teguhkan dengan komitmen meninggalkan dosa, baik kecil maupun besar, serta menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan tersebut. Kita perlu ingat bahwa Allah telah banyak memberi nikmat kepada kita. Namun, kenapa kita gunakan nikmat tersebut untuk melakukan maksiat kepadanya? Tentu ini menjadi kita kufur kepada nikmat tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Pada bulan Rajab ini, marilah kita bertekad kuat dalam hati untuk mengulangi lagi. Jangan sampai mengulangi maksiat dan dosa kita lakukan sebelum ajal menjemput kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggalkan dunia yang sementara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu atubu ilallahi tauban nasuha. Asa rabbukum ayukaffir ankum sayyi'atikum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberkahi keberkahan di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, dan kita diberi kesempatan untuk dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Aku liqauli hadza wa astaghfiruh li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. صلوا على النبي محمد
على سيدنا ومولانا محمد يا كريم. اللهم صل لنا في حفظ الدنيا والآخرة وفتنة الماء إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه على الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا ذريتنا وتلاميذنا ومن أحبنا في من على الناس وأتقاهم ومن أغنى الناس وعدل في العالمين على شهادة وأحسنها في خير الرسل وعافية دائما عبدا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا الصغار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.